Om Swastiastu. Sebelum kelompok kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewa Ayu Regita Supranyani dan teman saya Dewa Ayu Regina Supryanti, Dewa Yunita Melindasari, dan Desa Gedede Raga Vindawati. Subpokok bahasan konsep dasar. 1. Pengertian dan fungsi konsep dasar. 2. Sumber-sumber konsep dasar. 3. Konsep-konsep dasar yang diajukan dalam tiap sumber. 4. Konsep dasar yang tersedia secara teoritis. Dan kelima, konsep dasar. Yang pertama, pengertian dan fungsi konsep dasar. Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat, atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Konsep dasar merupakan konsep yang dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan. Konsep dasar secara implisit melekat pada proses penalaran dalam merekayasa akuntansi. Konsep dasar bersifat asumsi yang validitasnya tidak dapat selalu diuji tetapi bermanfaat sebagai basis penalaran. Fungsi konsep dasar antara lain sebagai landasan penalaran pada tingkat perekayasaan. 2. Untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar bagi standar. Sumber-sumber konsep dasar. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2. Paul Grady, Accounting Principles Board, Ward, Turney, dan Dodd. 5. Anthony Heikis dan Merchant, Patton, dan Littleton. Konsep-konsep dasar yang diajukan dalam tiap sumber. 1. Ikatan Akuntansi Indonesia mengadopsi rangka konseptual IASC sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Ada 2 konsep dasar yang disebut sebagai spesifik dalam rangka konseptual IASC. Konsep dasar tersebut adalah basis accrual dan usaha berkelanjutan. Paul Grady mendeskripsikan konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas, kebermanfaatan, dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Ke-10 konsep dasar tersebut adalah struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi, entitas bisnis spesifik, usaha berlanjut, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun, konsisten antara periode untuk entitas yang sama, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen, konservatisme, keterandalan data melalui pengendalian internal, materialitas, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Accounting Principles Board atau APB menyebutkan konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuat dalam APB Statement nomor 4. APB mengidentifikasikan 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi, yaitu entitas akuntansi, usaha berlanjut, pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban, periode waktu, pengukuran dalam unit uang, accrual, harga pertukaran, angka pendekatan, pertimbangan, informasi keuangan umum, statement keuangan berkandas secara mendasar, substansi daripada bentuk dan materialitas. 4. Ward, Turney, dan Dodd mendaftar 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan, yaitu recognition, matching, conservatism, disclosure, materiality, dan objectivity, dan prinsip berorientasi keluaran, yaitu comparability, materiality, dan uniformity. Keempat konsep yang dikategorikan sebagai postulat adalah 1. Usaha berlanjut, 2. Periode waktu, 3. Entitas akuntansi, 4. Unit moneter. 5. Anthony Hawkins dan Merchant mendaftar 11 konsep yang dijadikan sebagai basis dalam membahas statement keuangan, yaitu pengukuran dengan unit uang, entitas, usaha berlanjut, cost, aspek ganda, periode akuntansi, konservatisme, realisasi, penandingan, konsistensi, materialitas. Konsep dasar 1-5 dikategorikan sebagai pelandasan statement posisi keuangan, sedangkan konsep dasar 6-11 dikategorikan sebagai pelandasan statement laba rugi. 6. Patton dan Littleton. Seperangkat konsep dasar yang dikemukakan Patton dan Littleton 1970 merupakan konsep-konsep dasar yang dikenalkan sebelum sumber-sumber yang disebut sebelumnya. Buku Patton dan Littleton yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1940 merupakan salah satu karya klasik yang mempengaruhi pemikiran akuntansi sesudah itu. Berikut adalah konsep-konsep dasar yang dikemukakan PNL, antara lain entitas bisnis atau kesatuan usaha, kontinuitas kegiatan atau usaha,
penghargaan sepakatan, kos melekat, upaya dan capaian atau hasil, bukti terverifikasi dan objektif, 7 asumsi. Konsep dasar yang tersedia secara teoretis. Kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Batas kesatuan ekonomi adalah kendali atau kontrol oleh suatu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat jelaskan keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomi kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai suatu kesatuan. Pengertian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana didefinisi dalam rangka konseptual. Pengertian pendapat. Pada saat terjadi pendapatan atau kenaikan aset, pada saat yang sama utang unit usaha kepada pemilik bertambah, yang berarti ekuitas bertambah. Dengan demikian bahwa pendapatan menambah ekuitas atau utang kesatuan usaha kepada pemilik. Pengertian biaya. Biaya sebagai penurun aset menyebabkan timbulnya kewajiban. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya mengurangi ekuitas. Ekuitas berkurang akibat biaya berupa kos barang terjual. Sistem berpasangan double entry merupakan konsekuensi logis atau turunan dari konsep kesatuan usaha. Pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan, termasuk utang piutang dengan pemilik serta pihak lainnya, harus selalu ditunjukkan. Untuk melaksanakan hal ini dengan mudah dan nyaman digunakanlah sistem berpasangan. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara merepresentasi sistem berpasangan. Agar penyusunan statement keuangan dapat dilakukan dengan cepat, sistem akuntansi atau buku besar harus diorganisasi atas dasar persamaan akuntansi. Oleh karena itu, persamaan akuntansi dapat dikatakan sebagai hubungan fungsional buku besar yang mempresentasi elemen statement keuangan. Artikulasi. Artikulasi sebenarnya merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha terus untuk maju dan berkembang. Untuk mengukur seberapa maju dan berkembangnya perusahaan yang dijalankan, perusahaan tersebut akan membuat laporan mengenai perusahaan secara periodik. Kedudukan statement laba rugi. Pendapatan dan biaya untuk satu periode dituangkan dalam statement laba rugi periodik, sehingga statement laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam melapor keuangan karena tingkat laba dalam rangka pendaian daya melaba. Fungsi neraca dan penilaian elemennya. Dalam konsep kontinuitas usaha, tujuan laporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi jasa atau sumber-sumber ekonomi yang belum dikonsumsi dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Penghargaan sepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau target harga untuk penghargaan sepakat yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olahan dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar. Istilah yang tepat. P dan L menggunakan istilah kos untuk menunjukkan penghargaan sepakat karena kos telanjur mempunyai makna equation cost dari sudut pandang pihak yang memperoleh sumber ekonomi.
Jasa di balik kos. Kos merupakan salah satu atribut untuk mempresentasikan secara tepat realitas kegiatan perusahaan. Keterbatasan informasi akuntansi. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagai dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk mengambil keputusan oleh pihak eksternal manajemen. Kos melekat. Kos ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasikan sehingga kos bersifat mudah bergerak, dapat dipecah-pecah atau digabung kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Saat pengakuan nilai tambah. Kegiatan akuntansi menggunakan kos untuk menyatakan memproses faktor produksi tersebut. Wadah pengabung. Kos yang ikatannya dengan produk dapat dikenali dengan mudah, seperti kos tenaga kerja langsung. Biaya wadah penggabungannya adalah produk. Upaya hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Perlunya basis asosiasi. Aliran kos keluar merupakan pengukuran upaya dan aliran kos yang masuk merupakan pengukuran hasil dari capaiannya. Penakaran asosiasi ideal dan praktis. Penakaran yang dimaksud adalah pasar atau wadah penandingan antara pendapatan dan biaya. Laba akuntansi versus ekonomik. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Kos aktual. Akuntansi menandingkan upaya yang benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Akses aktual dan himpunan. Akses aktual adalah akses dalam pengakuan pendapatan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui dalam saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa terpihak luar. Biaya diakui pada saat kewajiban timbul antara penggunaan sumber ekonomik yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut. Pengertian depresiasi. Depresiasi adalah biaya nyata, bukan hipotesis yang merupakan bagian dari kos aset yang diperhitungkan sebagai biaya. Kapasitas menganggur. Biaya depresiasi untuk pembelian suatu peralatan perusahaan yang digunakan untuk operasional perusahaan namun tidak sering digunakan sehingga biaya depresiasinya dapat disamakan dengan dasar waktu tarif sewa dan seluruh kos yang telah dibayar di muka karena walaupun alat tersebut tidak sering digunakan tetap akan menjadi pengurang pendapatan. Pos-pos luar biasa. Untuk menentukan laba periodik, konsep menandingkan yang berorientasi jangka panjang akan memasukkan juga utang luar biasa, itu timbulnya atau bertambahnya manfaat ekonomi atau aset yang terjadi tanpa upaya yang jelas dan direncanakan. Rugi luar biasa yaitu hilangnya atau berkurangnya manfaat ekonomi atau aset yang terjadi akibat hal-hal yang tidak ada hubungannya atau tidak mudah dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh hasil. Bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadi data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Arti penting untuk pengauditan. Salah satu kriteria kewajaran adalah pos-pos statement keuangan definisi, diukur, dinilai, diakui, dan disajikan sesuai dengan PABU. Untuk menentukan kesesuaian tersebut diperlukan ragam bukti yang dapat diverifikasi dan dapat diandalkan. Objektivitas bukti. Bukti terverifikasi adalah bukti yang mempunyai sifat tertentu sehingga memungkinkan untuk menjadi bahan pembukti kebenaran pernyataan. Objektif berarti bahwa fakta yang diungkapkan oleh suatu bukti tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Objektivitas relatif. Konsep objektivitas dalam penciptaan data akuntansi adalah objektivitas yang disesuaikan dengan keadaan yang ada saat penentuan fakta, bukan objektivitas yang mutlak. Objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Konsep dasar bukti terverifikasi dan objektif dalam akuntansi mengandung elemen variabilitas sehingga tiap punya tingkat objektivitas. Asumsi dalam daftar konsep dasar P dan L sebenarnya bukan merupakan konsep dasar tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasan. Berikut ini adalah beberapa contoh asumsi yang menjadi landasan penilaian dalam memilih konsep yang relevan.
rutinitas usaha periode 1 tahun, kos sebagai bahan olah, daya beli uang stabil, tujuan mencari laba, konsep dasar lain, substansi daripada bentuk. Pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomi dan aset karena pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan. Keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Konservatisme. Konsep dasar yang menjadi landasan penentu perlakuan dalam kondisi ketidakpastian. Secara umum, akuntansi menghadapi pilihan untuk mengakui pendapatan atau rugi yang kepastiannya bergantung pada keadaan masa datang. Pengendalian internal menjamin keterandalan data. Pengendalian internal yang baik merupakan persyaratan tercapainya keterandalan data akuntansi. Pengendalian internal yang memadai memungkinkan dicapainya keterverifikasian dan keobjektifan bukti yang paling tinggi. Selanjutnya, konsep dasar. Konsep dasar akuntansi yang harus diketahui untuk memudahkan kegiatan dalam sebuah lembaga atau bisnis antara lain sebagai berikut. 1. Memahami nilai entitas ekonomi. 2. Mengetahui prinsip periode ekonomi. 3. Menerapkan prinsip kesatuan moneter. 4. Memahami prinsip historis kerja. 5. Menggunakan prinsip kesinambungan kerja. 6. Menggunakan prinsip pelaporan penuh. 7. Di dalamnya berisi konsep pengungkapan pendapatan. 8. Penerapan konsep konsistensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.